أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون فقد قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-9. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah Jumat kita hari ini, mari kita perhatikan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap nasib mereka setelah mereka meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan kata-kata yang benar. Ayat ini mengingatkan kepada kita, khususnya para orang tua atau juga generasi muda yang akan menjadi orang tua nantinya, agar di dalam kehidupan ini kita mempersiapkan diri kita dan anak keturunan kita agar bisa menghadapi kehidupan di muka bumi Allah ini dengan berbagai bekal. Di sini disebutkan agar para orang tua takut meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah sepeninggal mereka. Lemah di sini bisa dilihat dari perspektif ekonomi. Bagaimana orang tua harus mempersiapkan sesudah mereka suatu saat meninggalkan kehidupan di dunia ini, anak-anak yang ditinggalkannya itu secara ekonomi memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraannya, dan juga tentu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung
bagaimana dia bisa eksis dan hidup secara baik, ya, sejahtera, sehat walafiat dan seterusnya. Selain dari sisi ekonomi, juga dari sisi kesehatan. Jangan meninggalkan anak itu dalam keadaan tidak sehat, baik secara fisik, begitu juga secara mental. Dan juga selain itu juga agar tidak meninggalkan keturunan itu dalam keadaan lemah dari sisi ilmu pengetahuan, tidak memiliki kecerdasan, keterampilan, ilmu pengetahuan, sehingga tidak bisa hidup mandiri, apalagi hidup sukses dalam kehidupan ini. Nah, bagi para anak, tentu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dan tugas orang tua saja. Karena tidak jarang kita melihat dalam kehidupan ini, secara ekonomi orang tuanya cukup, bahkan berlebihan. Begitu juga secara fasilitas, anak-anaknya dilengkapi berbagai fasilitas, baik itu pakaian, kendaraan, uang dan sebagainya. Bahkan juga orang tua dari sisi kesiapan dalam ilmu pengetahuan, anak-anaknya juga disekolahkan, bahkan ke sekolah-sekolah yang termasuk berbiaya mahal. Tetapi apa yang terjadi? Dari sisi orang tua sudah berusaha, ya, melengkapi kebutuhan anaknya. Dari sisi kesehatannya dijaga dengan baik. Secara ekonomi, kebutuhan biaya-biaya dilengkapi. Bahkan juga dari sisi pendidikan dimasukkan ke sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah yang berbiaya mahal. Tetapi ketika anak tidak ikut serta dengan kesungguhannya, dengan kesadarannya, memanfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh orang tuanya, maka ketika si anak tidak memanfaatkan itu, tidak menunjukkan kesungguhannya, kerajinannya, ketekunannya, ketaatannya, dia tidak berhasil dalam dunia pendidikan. Sekolahnya tidak selesai. Kemudian ketika orang tuanya dipanggil oleh Allah ke hadiratnya, maka si anak tidak punya kemampuan, ya, mengelola. Boleh jadi warisan ditinggalkan oleh orang tuanya cukup atau bahkan berlebihan, sehingga karena dia tidak memanfaatkan momentum ketika dia masih di dunia pendidikan untuk bersungguh-sungguh belajar, untuk bersungguh-sungguh, ya, menekuni pendidikan, dan orang tua sudah meninggal dunia, harta yang ditinggalkan cukup bahkan berlebihan, dia tidak bisa mengelolanya. Akhirnya harta yang ditinggalkan itu tidak bisa dikelolanya dengan baik. Dia hidup berfoya-foya sehingga harta yang memadai ditinggalkan itu habis begitu saja. Sesudah itu apa yang terjadi? Ia hidup, ya, luntang-lantung, bahkan ia mengharapkan bantuan dan belas kasihan orang lain. Boleh jadi ada saudaranya, ada kakaknya yang mungkin sukses, ada abangnya yang mungkin berhasil,
atau mungkin adiknya, itu tentu tidak memadai kalau setiap saat dan waktu dia meminta kepada saudara-saudaranya itu, karena dia juga akan menjadi dewasa, dia akan berumah tangga, dan kemudian dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, istrinya, anaknya. Karena pada saat ia tidak mampu untuk mandiri hidup, mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya, maka boleh jadi, dan kita menyaksikan dalam kehidupan ini, istrinya minta cerai karena tidak cukup biaya yang diberikan pada setiap saat dan waktunya. Anaknya juga menjauh darinya, tinggallah dia sendirian, dan kemudian dia hidup seperti mengemis setiap saat dan waktu kepada orang-orang yang dikenalnya. Ini ketika seseorang tidak memanfaatkan momentum, kesempatan yang sudah diberikan kepadanya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, terutama para siswa yang hadir, ketika kita melaksanakan ajaran agama kita, Islam, yang ini diperintahkan oleh Allah, wattaqullah, taatlah kepada Allah. Apa makna taat kepada Allah? Taat kepada Allah itu adalah laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka salah satu perintah Allah yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah agar kita berilmu. Perhatikan ayat yang pertama turun, surat Iqra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang mengajarkan dengan qalam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi perintah Allah sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan dalam rangka kita bertakwa kepadanya adalah berilmu. Maka ini momentum bagi para siswa yang sedang dalam proses belajar, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menimba ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita bisa melaksanakan sesuatu dengan cara yang baik dan benar. Bahkan dalam Al-Quran kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan sesuatu, ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan pemikiran yang telah diberikan Allah itu semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka oleh karena itu sebagai anak, pada saat orang tua memfasilitasi kita untuk belajar, untuk studi, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang berilmulah yang akan mudah hidup ini. Dengan ilmulah kita bisa mengangkat derajat kita. Kita akan bisa lebih baik dari orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Al-Quran mengingatkan kepada kita. Apakah sama? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Bahkan Al-Quran juga mengatakan orang yang berilmu itu posisinya lebih tinggi. Selain beriman,
sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan derajat kita. Maka yang kedua adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka oleh karena itu, apa yang diingatkan dalam ayat An-Nisa ayat 9 ini, itu kepada orang tua agar memfasilitasi anak-anaknya, agar nanti sesudah ia meninggal dunia, anaknya tidak menjadi orang yang lemah. Lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, lemah secara ilmu, terutama ilmu. Maka marilah kita sebagai anak juga melaksanakan, mewujudkan apa yang diingatkan oleh Allah kepada para orang tua, agar kita setelah orang tua kita meninggal dunia, kita bisa mandiri, kita bisa melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Setiap orang tua menginginkan anaknya sukses, anaknya berhasil, anaknya hidup makmur, anaknya menjadi orang yang bertakwa, orang yang berakhlak baik, orang yang beriman. Itu hanya bisa kita dilakukan apabila sebagai anak kita merespon dan menyahuti harapan orang tua kita itu. Inilah yang sebenarnya harus kita wujudkan dalam kehidupan ini. Apalagi pada saat ini dunia semakin kecil karena kemajuan ICT, ya, sehingga dengan demikian kita tidak terlalu berjarak lagi dengan dunia luar, sangat dekat dengan ICT yang kita kuasai, yang kita miliki. Dunia di belahan lain, apakah Eropa, Amerika, Asia, itu bisa kita lihat dan kita bisa akses. Dan kita melihat berbagai budaya berkembang dan berbagai informasi masuk. Kalau kita tidak mampu menyeleksi, ya bisa saja sesuatu yang masuk itu sesuatu yang meracuni kita, yang membuat kita lupa kepada agama kita, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lupa kepada diri kita. Oleh karena itu, kita dengan ilmu yang kita miliki, dengan iman yang kita suburkan dalam kehidupan kita, kita bisa menyeleksi kehidupan ini. Kita bisa bersaing, tapi bersaing dengan hal-hal yang baik. Fastabiqul khairat, berkompetisilah dalam hal-hal yang baik. Mudah-mudahan apa yang diingatkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 4 ayat 9 ini, yang sebenarnya tertuju kepada orang tua, maka kita sebagai anak ikut, ya, mewujudkan apa yang diingatkan Allah ini, agar kita sebagai generasi penerus tidak ditinggal oleh orang-orang tua kita sebagai orang-orang yang lemah, terutama lemah dalam keimanan, lemah dalam keyakinan kita, begitu juga lemah dalam ilmu pengetahuan. Ketika iman dan ilmu itu tidak kita miliki, inilah yang bisa membuat kita terjerumus kepada berbagai, ya, pengaruh-pengaruh duniawi yang bisa merusak diri kita, merusak, ya, pribadi kita, bahkan merusak hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Dengan takwa itu kita bisa menjadi orang-orang yang hidup, ya, penuh dengan, ya, kemaslahatan, penuh dengan keberkahan, dan dengan itulah kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini dan begitu juga kehidupan di akhirat kelak. Semoga Allah menunjuki kita dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar.